Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, Masya Allah. Dan kita saat ini sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau udah akhir-akhir gini pasti kangen lagi sama Ramadan nih guru ya. Masya Allah. Jadi mandi di sumur rambutnya basah. Di bulan puasa di rumah Abah. Umur memang tak terasa, yang ada dosa-dosa kita selalu makin nambah. Ya Allah ya Karim. Baik guru, mohon ilmunya nih guru nih. Meraih pahala di penghujung Ramadan. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ramadan dimanapun Anda berada, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita, pemirsa boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Nonton warta berita di Kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Ah, cakep. Ikhwafillah rahimakumullah, meraih pahala di penghujung Ramadan. Tadi yang saya bacakan di mana terdapat dalam surah kedua, juz kedua ayat 185. Yang dimana Allah memberikan informasi buat kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana Allah telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Jadi meraih pahala di penghujung Ramadan, kalau kita lihat akhlak baginda Rasul, begitu masuk di penghujung mengakhiri Ramadan ini, dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-asru, ya, apabila masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'dzarahu, ya, beliau kencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, beliau banyak membangunkan keluarganya. Ya, jadi ini yang Nabi contohkan. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan saja Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya di urutan hadis ke nomor 99. Ini bukan, jangankan di penghujung Ramadan, di luar Ramadan saja Nabi kebiasaannya kana nabiyyu, jadi kalau ada hadis diawali dengan kana menunjukkan pekerjaan Nabi yang terus-menerus gitu. Karena Nabiyu adanya baginda Rasul, yagumu minal lail, kalau sudah bangun malam buat ibadah, hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua telapak kakinya pada bengkak. Saya percaya yang di sini kakinya ada yang bengkak, tapi nggak tahu sebabnya kenapa. Kenapa guru? Semurat. Ya Allah. Nah, ini baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Sampai sayangnya istrinya kepada baginda Rasul, qultulahu, sampai aku curhat kepadanya. Lima tasna hadza ya Rasulullah, ya Rasul, ngapa sih sampai begitu-gitu banget ibadahnya? Sampai Siti Aisyah menyebutkan, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah udah jamin dosa kamu yang lalu dan akan datang udah Allah ampuni? Masya Allah. Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, muttafaqun alaih. Wahai istriku tercinta, apa kamu gak suka kalau aku lebih menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Jadi bukan malah pindah. Mohon maaf, memang sekarang kita tetap PSBB. Tapi mohon maaf, pindahnya emang di rumah-rumah juga sih. Ternyata pindahnya ke dapur, ada yang deprok bikin kue.
Bukan nggak boleh. Itu Rasulullah SAW meraih pahala di penghujung Ramadan. Bahkan kadang-kadang alhamdulillah min dalik masih berani 5-5-nya jebol. Salat subuh kesiangan, salat zuhur kerepotan, salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya ketiduran. Hafal Bib jawabannya. Dari Cimanggis ke Cibubur ke Surabaya tak boleh telat. Menangis mayit di dalam kubur karena saat tidurnya gemar mengabaikan perintah sholat. Allah. Tuh baginda Rasulullah SAW urusan bangun malamnya. Apalagi meraih pahala di penghujung Ramadan ini. Nah tadi guru kita telah menjelaskan Habib Nabil. Kenapa di akhir ayat 185 Al-Baqarah memerintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Sempurnakan bilangan Ramadan kamu dan syiarkan dengan membaca takbir. Karena di antara filosofinya takbir itu mengagungkan Allah, menunjukkan kita ini hamba yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Contoh aja di Quran. Begitu Rasulullah menjelang wafat muncul nabi-nabi palsu. Jadi bukan baru sekarang ada yang namanya dari Bogor Mosadek, pindah ke Cianjur ada Edi Sumejo, pindah ke Kuningan ada ya Tukimin. Lagi lucu kalau kita baca tahlil kan enak idofatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulangin dah Bib, enak gak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak. Bayangkan kalau nabinya Musadek. Apalagi Tukimin. La ilaha illallah Tukimin. Nah, udah gak ada pantas-pantasnya. Nah ini bukan baru ada sekarang. Mengagungkan kalimat takbir karena menunjukkan kita hamba yang gak ada daya upaya. Di zaman Nabi menjelang wafat muncul nabi-nabi palsu yang kualitas bahasa Arabnya hebat. Ada di dalam tafsir Sofwatut Tafasir Profesor Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau angkat cerita bagaimana ya nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia tandingin kalau kita biasa baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia buat tuh, dia baca Quran inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika fatahhir inna syani'aka huwal kafir. Ini bukan baru, sudah tercatat dalam sejarah. Pesan moralnya nggak ada. Yang lucu lagi ketika ngebajak Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi. Nah, dia buat Al-Fil, gajah. Ma huwal fil. Apa yang dimaksud dengan gajah? Malahu khurutum tawil. Gajah binatang yang besar yang memiliki belalai yang panjang. Anak TK juga ngerti coy. Nah, jadi tidak ada pesan moralnya. Nah ikhwah fillah rahimakumullah. Yuk meraih pahala di penghujung Ramadan. Jadi setelah qiyamul lailnya kita maksimalkan. Tetap tadarus Qur'annya jangan diabaikan. Ada lagi yang jangan sampai kelupaan. Zakat. Zakat. Benar-benar Ya. Iya. Nah zakat ini ada yang disebut tadi nanti zakat fitrah. Ya, kemudian juga ada zakat mal. Bicara zakat, kita lihat bagaimana keterangannya. Jadi jangan sampai baju lebaran udah pada siap, kuenya udah pada siap, tapi zakat nggak bayar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Allah memerintahkan di surat ke-9 At-Taubah, juz ke-11 ayat ke-103. Sampai diawali dengan kata kerja bentuk perintah. Khuz
min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Khuz, ambil oleh kamu ya Rasulullah, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, untuk keluar zakatnya, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, ya, yang dengan harta dikeluarkan zakatnya itu maka menjadi pembersih untuk harta yang dia miliki, juga pembersih terhadap dirinya. Kita normal manusiawi, walaupun saat ini lagi puasa, dianjurkan sebelum subuh sahur. Kemudian insya Allah begitu terkumandang adzan maghrib, dianjurkan untuk segera berbuka. Kira-kira kalau misalkan pemasukan masuk terus ke badan, tapi nggak ada pengeluaran, gimana? Jadi sehat apa sakit tuh? Sakit. Nah, begitupun harta. Nah, yang utama untuk meraih pahala di penghujung Ramadan, zakat fitrahnya. Karena kata Rasulullah SAW, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab Irsyadul Ibadnya mengutip bahasa Kanjeng Nabi, zakatul fitri. Zakat fitri itu ya fardun ala kulli muslimin. Wajib atas setiap orang Islam, hurrin yang merdeka, abdin hamba sahaya, zakarin laki-laki, wa unsa perempuan, minal muslimin dari setiap orang Islam yang memasuki bulan suci Ramadan dan sebelum masuk kepada tanggal 1 Syawal, dengan ukuran di mana Nabi menyebutkan ya 1 sok min tamrin au sa'in min syairin, dari ukuran korma 1 sok, ya 1 sok berarti 4 mud, yang kalau sekarang ukurannya ya sudah di oleh kompilasi hukum Islam 3,5 liter, atau dengan ukuran yang kita bayarkan dengan nominal harga beras yang kita makan. Nah ini ikhwafillah rahimakumullah, kewajiban buat diri kita, apalagi kita sebagai seorang suami di mana punya istri, punya mungkin asisten rumah tangga, punya anak, juga punya mereka-mereka yang selama sehari-harinya bekerja kepada kita, maka jangan sampai diabaikan untuk melunasi dengan membayar zakat fitrahnya. Itu bagian zakat fitrah. Lebih serem lagi kalau zakat yang sudah masuk kepada zakat harta. Ya, jadi dalam Quran dijelaskan, kita ini harus betul-betul kita persiapkan di saat mengakhiri daripada Ramadan ini. Karena banyak yang nanya, Ustadz, kepada siapa kami harus berikannya? Nah, kalau kita lihat dalam Quran di surat At-Taubah masih ayat ke-60 kepada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara. 1 kepada fuqara. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal aminina 'alaiha, petugas. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Wa firriqab, hamba sahaya. Wal gharimin, berhutang di jalan Allah. Wa fi sabilillah, para ustadz yang berjuang di jalan Allah. Sekarang lagi efek lockdown, ya. Nah mereka nggak bisa curhat, ya. Sementara juga punya anak istri, pemasukan tidak ada. Silakan. Wabanis sabil, orang-orang yang ya perjalanan menuju untuk mencari keridhaan Allah. 8 asnaf. Sebab ikhwafillah, sekiranya ini zakat mal kita abaikan, naudzubillah ancamannya. Kita merasa nggak apa-apa lah nggak keluar zakat. Khawatir kalau kita lihat dalam Quran ancamannya di surat At-Taubah ayat 34-35. Jadi disebutkan tuh ya, itu buat mereka yang pelit keluar zakat mal, hartanya dilebur dulu ke neraka jahanam, dimasukin dibakar. Tahu apa tuh? Baju biar bersih dia apa? Diteriska. Iya. Nah, lantas diteriska dahinya. Aduh. Jibahuhum. Wa junubuhum, lambung. Wa zuhuruhum, punggung. Hadza makanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian pelit untuk keluar zakat.
Nah ikhwafillah rahimakumullah. Nah memasuki malam takbiran entar malam. Jangan sampai kita abaikan. Karena 5 malam yang dimana seorang hamba berdoa pasti Allah ijabah. 1, malam di penghujung bulan Rajab. 2, malam nisfu Sya'ban. 3, malam Jumat. 4, malam Idul Fitri. 5, malam Hari Raya Idul Adha. Jadi jangan sampai kita gunakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Sederhana bahasa saya, naik sedan lihat barongsai, arah Pondok Kelapa jarak dekat. Ramadan udah mau selesai, jangan lupa buat bayar zakat. Allahu Akbar, jadi sempurna ya guru ya kalau udah zakat ya. Ya. Masya Allah, jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Syam dengan subtema kita keutamaan takbir dalam sholat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.